Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk penonton video ini. Dalam video ini kami, saya sendiri nama Ismayana dan rekan saya. Naufal Madi Fauzi. Ya, di sini kita akan sedikit menerangkan apa itu arsitektur Van Neumann. Nanti bisa dilihat dari judulnya juga. Kita akan menampilkan presentasinya. Nah, ini dia. Nah, jadi apa sih arsitektur von Neumann ini? Nah, jadi penemu arsitektur von Neumann itu yaitu John van Neumann, lahir tahun 1903, adalah ahli matematika yang melakukan studi perhitungan yang menunjukkan bahwa komputer dapat memiliki struktur tetap yang sederhana, namun dapat menjalankan segala jenis perhitungan yang diberikan kontrol dan diprogram dengan benar tanpa modifikasi perangkat keras. Nah, kunci utama dari arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral atau CPU yang kita ketahui, yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Ya, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Arsitektur von Neumann, pada dasarnya komputer arsitektur von Neumann adalah terdiri dari elemen sebagai berikut. Yang pertama adalah prosesor, memori, dan perangkat input-output. Prosesor di sini berfungsi sebagai pusat dari kontrol dan pemrosesan instruksi pada komputer. Memori yang digunakan untuk menyimpan informasi baik program maupun data. Dan input-output yang berarti sebagai media yang menangkap respon dari luar serta menyajikan informasi keluar sistem komputer. Nah, di sini ada gambarnya juga. Jadi, perangkat komputer itu seperti ini. Jadi, zaman sekarang itu kebanyakan mengikuti arsitektur seperti ini. Jadi, ada memori, control unit. Nah, ini termasuk prosesor, control unit, dan arithmetic logic unit atau yang biasa disebut ALU. Terus ada perangkat input-output. Kalau perangkat input itu seperti mouse dan keyboard yang sering kita pakai. Terus selanjutnya, nah, di sini akan menjelaskan tentang apa itu prosesor atau Central Processing Unit atau CPU. Nah, CPU merupakan tempat untuk melakukan pemrosesan instruksi-instruksi dan pengendalian sistem komputer. Nah, jadi CPU ini bisa juga disebut sebagai otak dari komputer tersebut. Perkembangan perangkat CPU mengikuti generasi dari sistem komputer. Nah, ada yaitu generasi pertama CPU terbuat dari rangkaian tabung vakum sehingga memiliki ukuran yang sangat besar. Nah, ada di gambarnya bisa dilihat sebesar itu waktu dulu CPU itu. Terus ada generasi kedua yang diciptakan transistor sehingga ukuran CPU menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Lalu ada yang ketiga, generasi ketiga CPU telah terbuat dari rangkaian IC sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Terus yang keempat, telah diciptakan teknologi PLSI atau ULSI sehingga memungkinkan ribuan sampai jutaan transistor tersimpan dalam satu chip. Nah, jadi dari zaman ke zaman CPU itu jadi lebih kecil untuk mengirit tempat dari komputer tersebut. Jadi mengefektifkan tempat. Selanjutnya ada elemen CPU. Pada perkembangan komputer modern, setiap prosesor terdiri atas ALU, register, control unit, dan serial bus. Tadi udah disebutkan ya, ada di rangkaiannya juga, di rangkaian Von Neumann. Lanjut. Arithmetic and logic unit berfungsi untuk melakukan semua perhitungan aritmatika dan logika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Lalu menjalankan operasi penambahan, pengurangan, dan operasi-operasi sederhana lainnya pada input-inputnya dan memberikan hasil pada register output. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan, yang menunggu giliran
di dalam memori utama. Setiap register dapat menyimpan satu bilangan hingga mencapai jumlah maksimum tertentu tergantung pada ukurannya. Register dapat dibaca dan ditulis dengan kecepatan tinggi karena berada pada CPU. Nah, di sini ada jenis-jenis register. Yang pertama ada program counter atau PC. Merupakan register yang menunjuk ke instruksi berikutnya yang harus diambil dan dijalankan. Yang kedua ada instruction register. Merupakan register yang menyimpan instruksi yang sedang dijalankan. Terus yang ketiga ada general purpose register. Merupakan register yang memiliki kegunaan umum yang berhubungan dengan data yang diproses. Berhubungan dengan data yang diproses. Yang keempat ada memory data register. Merupakan register yang digunakan untuk menampung data atau instruksi hasil pengiriman dari memori utama ke CPU atau menampung data yang akan direkam ke memori utama dari hasil pengolahan CPU. Yang kelima ada memory address register. Merupakan register yang digunakan untuk menampung alamat data atau instruksi pada memori utama yang akan diambil atau yang akan diletakkan. Nah, sebagian besar komputer memiliki beberapa register lain, selain sebagian digunakan untuk tujuan umum dan sebagian lainnya untuk tujuan khusus. Terus yang selanjutnya ada control unit. Control unit atau unit control berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Unit kendali akan mengatur kapan alat input menerima data dan kapan diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Unit ini juga mengartikan instruksi-instruksi pada program komputer, membawa data dari alat input ke memori utama, dan mengambil data dari memori utama untuk diolah. Bila ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, maka unit kendali akan mengirim instruksi tersebut ke ALU. Hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama, terus disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Terus ada bus. Bus merupakan penghubung antara semua komponen CPU. Bus berupa sekumpulan kabel-kabel merupakan paralel penghubung antara semua komponen CPU. Bus merupakan sekumpulan kabel-kabel paralel untuk mentransmisikan alamat, data, dan sinyal-sinyal kontrol. Lanjut. Dilanjut. Jenis-jenis bus. Ada beberapa jenis bus, ya, diantaranya industri standar arsitektur merupakan jenis bus standar pertama yang digunakan industri. Bus ini beroperasi pada kecepatan 8,33 MHz. Versi perkembangan dari bus ini adalah Extend ISA. Yang kedua PCI, Peripheral Component Interconnect Bus, merupakan jenis bus yang dikembangkan dan dipatenkan oleh Intel pada tahun 1990. Versi pertama dari PCI beroperasi pada kecepatan 33 MHz dengan bandwidth 133 MB per detik. PCI 2.0 diperkenalkan tahun 1993 dan PCI 2.1 tahun 1995 dengan kecepatan 528 MB per detik. AGP, Accelerator Graphic Port, merupakan bus hasil perkembangan dari PCI yang dikhususkan untuk pemrosesan data, grafik, dan video. USB atau Universal Serial Bus, pada awalnya dikembangkan secara bersama-sama oleh 7 perusahaan, yaitu Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Northern Telecom. Saat ini USB telah menjadi standar yang digunakan secara luas dalam personal komputer. Nah, selanjutnya ada klasifikasi prosesor. Jadi ada klasifikasinya berdasarkan jenis yang pertama berdasarkan jenis mikroprosesor. Yang pertama tipe Intel untuk personal komputer, diproduksi oleh Intel Corporation, Advanced Micro Driver atau AMD, Cyclic, DEC, dan lain-lain. Yang kedua tipe Motorola untuk komputer Macintosh, diproduksi oleh Motorola. Selanjutnya ada ukuran kecepatan prosesor. Yang pertama Hertz, yaitu jumlah clock atau ketukan prosesor setiap 1 detik. Untuk prosesor modern memakai satuan megahertz atau gigahertz. Yang kedua ada MIPS, singkatan dari million instruction per second, yaitu jumlah instruksi dalam juta tiap 1 detik. Yang ketiga ada FLOPS, singkatan dari floating point per second, yaitu jumlah perhitungan floating point tiap 1 detik.
Floating point adalah metode untuk menuliskan bilangan dengan mantisa. Contoh 3 kali 2 pangkat 5. 3 kali 10 pangkat 5. Yang keempat, fraction of a second, yaitu waktu eksekusi relatif dari suatu instruksi pada sistem komputer. Lanjut. Jenis desain mikroprosesor. CISC, Complex Instruction Set Computing Chips, dapat menampung banyak instruksi yang kompleks. RISC, Reduced Instruction Set Computing Chips, dapat meringkas beberapa instruksi sehingga dapat meringkas beberapa instruksi mempercepat kerja prosesor. Nah, cukup mungkin untuk presentasinya hanya segitu saja. Nah, jadi arsitektur Feynman itu menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada di komputer, itu komponen intinya. Nah, komputer zaman sekarang juga menggunakan kebanyakan menggunakan arsitektur ini. Mungkin cukup sekian. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk pengetahuannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.